Pernah kepikiran nggak gimana caranya bikin sebuah benda melayang begitu aja di udara? Bukan pakai sulap, tapi pakai kekuatan yang bahkan nggak bisa kita lihat, yaitu suara. Selumuriteng di dunia levitasi akustik yang bakal bikin kita semua melongo. Houston, kita berhasil melayang. Dengar reaksi spontan yang penuh takjub ini aja udah cukup buat ngegambarin betapa ajaibnya fenomena ini. Coba deh bayangin, ngelihat benda kecil ngambang stabil di udara, cuma ditopang sama gelombang suara doang. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya, suara, sesuatu yang biasanya cuma kita dengar, tiba-tiba punya kekuatan super buat ngelawan gravitasi. Yuk kita bedah bareng-bareng rahasianya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita akan lihat gimana fenomena yang kelihatannya kayak sihir ini sebenarnya adalah aplikasi fisika yang cerdas banget. Dan bagian paling kerennya, ini tuh bukan lagi teknologi yang cuma ada di laboratorium-laboratorium super canggih. Berkat kit sains semacam ini, fisika tingkat tinggi ini sekarang bisa kamu rakit sendiri loh di meja rumahmu. Jadi, apa sih rahasia di baliknya? Jawabannya ada di satu konsep fisika yang elegan banget, gelombang berdiri, atau yang sering disebut standing waves. Inilah kunci dari semuanya. Gampangnya gini deh. Bayangin ada dua gelombang suara yang sama persis, bergerak saling berhadapan. Nah, pas mereka tabrakan, mereka tuh nggak saling menghancurkan. Justru, mereka menciptakan sebuah pola yang stabil, semacam gelombang yang kelihatannya diem di tempat. Analogi pakai slinky ini ngejelasinnya dengan pas banget. Coba perhatiin deh. Waktu gelombang dipantulin bolak-balik, ada titik-titik tertentu di tengah yang hampir nggak gerak sama sekali. Nah, titik-titik tenang inilah yang kita sebut node. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Jadi, node ini tuh bisa kita bayangin kayak zona zen di tengah badai getaran suara. Itu adalah kantong udara bertekanan rendah yang super tenang. Benda ringan apapun yang masuk ke situ bakal langsung keperangkap, seolah-olah dikurung sama dinding suara yang kuat di sekelilingnya. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang, gimana cara kita mengubah konsep fisika ini jadi alat beneran? Yuk kita intip sedikit cetak biru dari levitator buatan sendiri ini. Nah, ini dia nih para pemain utamanya. Ada Arduino yang jadi otaknya, terus ada motor driver yang jadi ototnya. Dan yang paling penting, sekitar 70 transducer ultrasonik, ini tuh kayak speaker-speaker super kecil yang berteriak dengan suara frekuensi tinggi yang nggak bisa kita dengar. Semuanya dirangkai dalam sebuah rangka dari printer 3D yang desainnya jenius. Disinilah letak trik paling pintarnya. Jadi transducer yang di atas sama yang di bawah itu kabelnya nggak dipasang sama. Satu set ngeluarin gelombang suara biasa, sementara set yang satunya lagi ngeluarin gelombang yang fasenya kebalikannya persis. Nah, tabrakan antara dua gelombang yang berlawanan inilah yang menciptakan standing wave yang super kuat dan stabil. Dan bentuk rangkainya ini penting banget loh. Desainnya yang cekung itu secara alami langsung memfokuskan semua energi suara ke satu titik pas di tengah-tengah. Ini solusi desain yang jenius banget, karena kita nggak perlu lagi sirkuit elektronik yang ribet buat ngatur fokusnya. Oke, sebelum kamu semangat mau coba nerbangin kunci motor atau apapun, penting banget buat tahu kalau ada aturan mainnya. Levitasi akustik ini punya batasan fisika yang jelas. Mari kita bahas. Batasan yang paling utama adalah ukuran. Benda yang mau kita layangkan itu nggak boleh lebih besar dari setengah panjang gelombang suaranya. Nah, dengan frekuensi 40 kHz yang biasa dipakai, itu artinya kita cuma bisa melayangkan benda-benda yang ukurannya maksimal sekitar 4 mm. Kecil ya? Tabel ini ngejelasinnya dengan baik banget. Kalau kita pakai rakitan DIY standar, benda yang super ringan kayak butiran styrofoam itu bisa melayang dengan gampang. Tetesan air juga bisa, walaupun butuh setelan yang pas banget. Tapi begitu kita ngomongin benda yang lebih padat, kayak kerikil kecil, wah, lupakan saja. Jadi, apa mungkin kita melayangkan benda yang lebih berat? Secara teori, bisa. Tapi itu butuh upgrade besar-besaran. Butuh lebih banyak speaker alias transducer, voltase yang lebih tinggi, dan rangka yang dicetak dengan presisi mutlak biar nggak ada energi yang kebuang sia-sia. Oke, ini emang proyek sains yang super keren. Tapi, apa gunanya di dunia nyata? Yuk kita lihat kenapa teknologi ini lebih dari sekedar mainan canggih. Kutipan dari Dr. Asyir Marzu ini bener-bener ngena banget. Ketika teknologi canggih kayak gini dibikin open source dan bisa diakses siapa aja, pintu buat inovasi jadi terbuka lebar banget. Siapa tahu kan penemuan hebat berikutnya justru lahir dari garasi seorang penghobi? Terus apa bedanya sama levitasi magnetik yang mungkin lebih sering kita dengar? Gini, levitasi magnetik itu emang kuat banget.
tapi ya cuma bisa buat benda-benda tertentu yang bersifat magnetik. Nah, keunggulan utama levitasi akustik itu fleksibilitasnya. Dia bisa melayangkan hampir apa aja. Benda padat, cairan, bahkan serangga hidup sekalipun. Dan inilah yang bikin semuanya jadi seru. Coba bayangkan kemungkinannya. Kita bisa menangani sampel medis yang sensitif tanpa perlu menyentuhnya, atau mungkin mempelajari perilaku serangga di udara. Sekarang alat ini udah ada di tangan para kreator di seluruh dunia. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah kita bisa, tapi penemuan luar biasa apa yang akan kita layangkan selanjutnya.